Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di mata pelajaran pemrograman dasar. Setelah kemarin kita belajar tentang dasar penggunaan bahasa C++ menggunakan aplikasi replit.com. Sekarang kita masuk ke seluk-beluk dari C++ ya. Kita awali pembahasan dari variabel dan tipe data. Atau tipe data dan variabel, ini sebenarnya kebalik ya. Baik, ini penting karena mau tidak mau kita untuk bisa membuat program, kita tidak bisa lepas dari variabel dan tipe data. Ketika kita ingin mengolah sesuatu, ingin menghasilkan informasi, maka kita butuh variabel. Misalnya kita mau mencari luas ya, paling simpel ya, mencari luas segitiga misalnya. Maka kita butuh variabel apa? Ada alas, ada tinggi gitu. Kemudian nanti bisa diolah baru kemudian nanti menghasilkan output yang diinginkan. Sehingga kalau tidak ada variabel maka ya nanti yang mau diolah melalui apa gitu, tidak ada wadah yang digunakan untuk mengolah. Oleh karena itu pemahaman tentang variabel ini sangat penting dan juga tipe data. Ya, ini juga penting karena sebagai seorang programmer kita harus bisa memilih tipe data yang cocok untuk sebuah operasi. Ya, sederhananya gini, kalau kita ingin mencari luas lingkaran ya. Luas lingkaran itu kan PR kuadrat rumusnya ya. Pi sendiri itu bilangan pecahan 3,14 sekian gitu kan. Ketika nanti dioperasikan maka akan menghasilkan bilangan pecahan juga. Nah, tidak semua tipe data di pemrograman itu bisa cocok, maka kita harus bisa menyesuaikan tipe data yang bisa menampung pecahan itu. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail di sini. Baik, kita mulai dari variabel dulu. Jadi variabel itu suatu nama yang menyatakan tempat dalam memori komputer. Jadi kalau kalian punya HP, memorinya 2 GB ya, berarti itu memorinya 2 GB. Ya, besar sekali ya. Memori saat ini sangat besar. Nah, untuk lebih jelasnya sebuah variabel itu kita bisa melihat gambar ilustrasi gambar ini ya. Jadi variabel itu dia fungsinya untuk menyimpan nilai yang dapat diubah. Menyimpan nilai yang dapat diubah. Jadi gambarannya ini ada data atau nilai ya. Data atau nilai. Kemudian di sini ada variabel. Di sini gambarannya adalah wadah. Nah, data ini untuk bisa diolah maka harus dimasukkan ke dalam wadah dulu. Ya, harus dimasukkan ke dalam wadah dulu. Baru nanti bisa diolah. Nah, wadah ini harus menyesuaikan nilainya. Misalnya tadi yang saya sebut ya. Nanti akan dibahas lebih detail. Misalnya di sini nilainya itu pecahan ya. Harus membuat wadah yang tipenya bisa menampung pecahan gitu. Mungkin lebih besar dan lain sebagainya. Atau misalnya di sini bilangan bulat ya, bikin wadah yang bisa menampung bilangan bulat gitu, yang muat gitu ya. Jangan sampai kita punya data pecahan tapi wadahnya nanti bilangan bulat dan nanti nggak cukup. Gambarannya seperti itu. Baik, itu gambaran variabel ya. Jadi bayangkan dalam mindset kita bahwa variabel itu wadah ya, ruangan dalam sebuah memori komputer kita. Atau HP ya sama aja, HP itu juga komputer. Baik. Kemudian variabel itu juga fungsinya sebagai pengenal atau identifier. Seperti kita sebagai manusia pasti punya nama. Nah, variabel ini juga pasti punya nama yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Misalnya apa untuk menampung alas segitiga ya, nanti dibuatlah nama variabel namanya misalnya alas gitu ya. Untuk menampung panjang persegi panjang ya, buat variabel namanya panjang. Atau untuk menyimpan nama siswa ya, buat variabel namanya. Jadi variabel itu pasti punya nama. Karena dia fungsinya juga sebagai pengenal atau identifier. Kemudian nilai dari suatu variabel bisa dirubah-rubah, bisa diubah-ubah sesuai kebutuhan. Jadi
Misalnya saya pengen membuat segitiga kecil ya, berarti alas tingginya saya isi nilai yang kecil. Oh, saya pengen buat segitiga yang besar, ya, nanti bisa dirubah alas sama tingginya yang besar juga. Nah, itu namanya variabel, nilainya bisa dirubah. Nah, ada lawan dari variabel namanya konstanta. Jadi konstanta ini sama, sebenarnya dia sebuah ruang dalam memori komputer. Tetapi bedanya dengan variabel, dia tidak bisa dirubah. Kita bisa membuat sendiri, ya. Nanti nilainya tidak bisa dirubah. Contoh nyata apa? Contohnya misalnya eh ya tadi luas lingkaran. Ada pi r kuadrat. Pi itu kan sudah jelas, nggak bisa dirubah-rubah kan. Nah, itu pi itu bisa dijadikan konstanta. Ya, jadi nggak bisa nanti ketika kita membuat program luas lingkaran, masukkan pi terus kita rubah menjadi pi-nya 10 ya, nggak boleh. Nanti luas lingkarannya nggak valid kan. Makanya pi itu bisa dikatakan konstanta atau mungkin yang lain yang, tapi contoh paling simpel pi itu ya itu ya, atau mungkin eksponensial itu juga bisa dijadikan konstanta. Baik, kemudian nama dari suatu variabel itu ada aturannya supaya nanti programnya tidak error. Yang pertama terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf. Nanti ada contohnya. Jadi boleh gabungan huruf sama angka, tapi tidak boleh diawali dengan angka. Bolehnya diawali dengan huruf. Nanti ada contohnya. Kemudian bersifat case sensitif. Jadi C++ itu membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Jadi ketika kita membuat variabel panjang, P-nya misalnya gini ya. Kita buat variabel namanya panjang. Dengan kita buat variabel namanya seperti ini, panjang sama P-nya besar. Nah, ini dianggap suatu hal yang berbeda. Ya. Dianggap suatu hal yang berbeda, tidak sama. Ya. Itu namanya case sensitif. Jadi besar kecilnya sensitif. Kemudian tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus kecuali garis bawah. Jadi nggak boleh ada spasi. Nanti ada contohnya juga. Dan tidak boleh juga simbol-simbol khusus. Ya, misalnya ini tanda tanya persen pagar. Ini nggak boleh. Yang boleh hanya underscore. Kemudian panjang variabel itu bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Jadi kita membuat nama variabel panjang itu boleh ya. Tapi yang dibaca nanti hanya 32 karakter pertama. Tapi saya kira nggak perlu ya bikin variabel panjang-panjang, ngapain juga gitu. Biasanya panjang variabel itu sependek mungkin tapi bermakna gitu. Itu yang paling penting prinsipnya. Lebih pendek lebih bagus tapi asalkan bermakna. Jangan sampai pendek tapi nggak ada maknanya. Nah, itu nanti programmer akan bingung. Ini apa ya? Misalnya panjang dan lebar ya. P sama L itu udah maklum, udah dikenal kita semua ya. P itu biasanya panjang, L itu lebar. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita buat variabel namanya Q ya, Q itu apa gitu. Nah, itu pendek tapi nggak bermakna gitu ya. Oke. Nah, contohnya ini tipe data. Nanti contoh deklarasinya sekalian dengan tipe datanya. Ini saya jelaskan tentang tipe data dulu. Tipe data di C++ kurang lebih ada 5 ini ya. Ada boolean, ada karakter, ada integer, ada float, ada double. Kalau boolean ini sebuah tipe data yang nilainya itu ya mirip seperti gerbang logika ya, true atau false, 0 atau 1. Boolean ya. Jadi dia di dalam memori hanya kecil, hanya 1 bit ya, karena hanya menyimpan true atau false saja. Kemudian ada tipe data karakter. Nah, ini bisa menyimpan huruf ya atau karakter-karakter tertentu seperti ini. Jadi semua karakter yang tersimpan atau yang ada di keyboard kita itu bisa disimpan di dalam variabel yang bertipe karakter. Kemudian ada integer, int, atau bahasa Indonesianya bilangan bulat. Misalnya apa ya? Kita udah kenal semua kalau bilangan bulat ya, karena setiap hari kita pakai. Kemudian ada bilangan float, ini pecahan. Kalau ini tadi bulat, ini pecahan, float. Nah, tadi kalau mencari luas lingkaran ya lebih baik pakai ini aja atau mungkin double ya.
Jadi misalnya pi 3,14, min 0,5. Jadi kalau di pemrograman koma itu ditulis dengan titik. Ya, harap diperhatikan ini. Kemudian double ini juga sebenarnya pecahan juga. Cuman double ini dia memiliki tingkat presisi yang lebih tinggi daripada float. Jadi dia bisa menyimpan banyak angka di belakang koma. Kalau float ini terbatas, hanya beberapa angka di belakang koma saja. Tapi kalau double ini bisa banyak. Ya, jadi lebih presisi kalau kita membuat program. Jadi kita sebagai programmer harus pintar-pintar memilih tipe data mana yang akan dipakai. Tergantung dari kasus yang akan dipecahkan. Kalau kasusnya hanya melibatkan bilangan bulat, ya sudah pakai integer aja. Kalau ternyata kasusnya melibatkan bilangan pecahan, ya dilihat dulu dia pecahannya sederhana atau agak kompleks. Kalau kompleks ya mending pakai double kalau komanya banyak ya. Kalau komanya sedikit ya bisa pakai float. Nah, jadi itu yang paling penting mengenai tipe data. Kita harus pinter memilih tipe data mana yang cocok untuk kasus yang sedang kita akan pecahkan. Nah, ini contoh penamaan variabel yang benar. Misalnya ini NIM nih boleh besar semua, A, X, nama siswa, ini ada underscore-nya boleh. Ini gabungan huruf sama angka tapi diawali huruf juga boleh. F4 diawali huruf, ada angkanya juga boleh seperti ini, nilai, Joko dan sebagainya. Jadi ini contoh-contoh yang dibolehkan atau tidak akan menghasilkan error. Kalau yang salah seperti ini nanti kalau di program pasti akan menghasilkan error. Misalnya ya ini ada simbol persen nilai siswa, ini nggak boleh. 3 siswa, ini siswa boleh tapi sebenarnya gabungan boleh tapi karena diawali dengan angka maka nggak boleh. Kemudian rata-rata, ini nggak boleh, kenapa? Strip. Andai diganti underscore ya boleh. Nah ini juga sudah jelas, ada spasi tidak boleh tadi di awal ya. Kemudian luas, nah di sini kelirunya ada tanda seru dan sebagainya. Ya ini contoh-contoh penamaan variabel yang benar dan salah. Ini mohon diperhatikan. Ya mohon diperhatikan. Nanti seiring dengan kita sering memprogram, insya Allah akan terbiasa dengan bagaimana membuat nama variabel yang benar. Baik, kemudian cara deklarasi variabel. Bentuk umumnya, tipe datanya apa, kemudian baru variabelnya apa. Jadi nama tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Titik koma ya. Karena di C++. Contoh integer x. Berarti ini kita mendeklarasikan variabel bernama x dengan tipe datanya integer. Jadi nilai kita buat wadah yang mana wadah ini nanti siap untuk menampung atau bisa untuk menampung bilangan bulat. Namanya x. Char y. Ya, berarti kita membuat variabel namanya y yang nanti wadah y ini, wadah bernama y ini bisa menampung huruf. Nah, tadi sudah dijelaskan char itu seperti apa ya. Kemudian misalnya, nah ini deklarasi variabel bisa dijamak juga. Jadi huruf nim ini sama-sama char. Jadi boleh ya deklarasi variabel tapi digabung seperti ini. Ini berarti kita mendeklarasikan 3 buah variabel secara bersamaan dengan tipe data yang sama yaitu char. Jadi kita membuat 3 wadah kalau ini. Terus ini kita membuat wadah bernama nilai, buat variabel bernama nilai yang bisa menampung bilangan pecahan float. Nah ini beta, namanya beta, bisa menampung bilangan pecahan bertipe double. Nah ini juga, ini tipe data array, cuman nanti pembahasannya di mungkin di semester berikutnya atau bab berikutnya ya. Baik, ini mohon dicamkan juga contoh cara penamaan, jangan sampai kita nanti buat variabel dengan cara yang salah. Nah ini contoh program sederhana untuk menerapkan variabel dan tipe data. Misalnya ini ada program utuh ya. Ini mencari luas penjumlahan aja ini. Sebentar. Jadi ini deklarasi ada 3 variabel. A, B, T ini semuanya integer. Jadi membuat
wadah, ada 3 wadah, namanya A, B, dan T. Semuanya hanya bisa menerima nilai atau data yang sifatnya bilangan bulat atau integer. Nah, kemudian ini contoh mengisinya. Jadi kalau ada perintah A sama dengan 5, maka nanti A ini nanti diisi 5 di sini. Ini nggak bisa saya coret ya. Nah, ini nanti isinya 5. Kemudian B sama dengan 2. Nah, nanti ini gambarannya memori komputer. B-nya nanti akan diisi dengan 2. Jadi tanda sama dengan ini sebenarnya adalah perintah untuk mengisi variabel dengan nilai. Namanya inisialisasi variabel. Jadi mengisi variabel dengan sebuah nilai. Kemudian T sama dengan A plus B. Maka A plus B-nya ditambah dulu. 5 tambah 2, 7. Baru nanti hasilnya dimasukkan ke dalam T. Nah, T-nya berarti nanti isinya 7. Nah, jadi nanti ketika di cout T, maka nanti yang tampil adalah angka 7 karena T-nya bernilai 7. Jadi ini gambaran memori komputer. Deklarasi variabel itu seolah-olah membuat ruang di dalam memori komputer seperti ini ya. Kemudian mengisinya dengan nilai dan kemudian kita juga bisa mengakses memori tersebut ya. Misalnya cout ini kita kan mengakses, membaca, kemudian ditampilkan. Baik, saya kira itu untuk penjelasan tentang variabel dan tipe data. Saya harap bisa dipahami. Kalau mungkin belum paham mungkin bisa diulang lagi. Nanti silahkan ada tugas di Google Classroom ya, silahkan nanti dikerjakan berdasarkan contoh ini tadi. Jadi tugasnya itu mirip-mirip contoh ini tadi, hanya mungkin kasusnya yang menggunakan soal cerita ya, dengan kasus tertentu. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami dan semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus belajar sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.